Ini zoomnya mana nih? Oh, ini dibesarkan ya. Oh iya. Sama, wajar sana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit ya anak ustazah, masih 10 orang. Mana yang lain ini? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih terus diberikan nikmat waktu dan kesehatan ya untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan yang mengikuti beliau, para pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah, ustazah mau nanya nih sebelum kita lanjut materi. Minggu lalu ustazah ada nunjukin video ya? Iya, Ustazah. Tentang renang gaya Ustazah. dada ya? Renang gaya dada ya? Iya, Ustazah. Iya. Itu sampai selesai kan kemarin? Sampai habis kan videonya kan? Kita bahas kan? Hah? Sampai habis nggak? Opi? Nah, pada video itu kan ada apa? Ada renang gaya dada. Di situ kan ada teknik-teknik renang. Ya, teknik-teknik renang gaya dada yang pertama misalnya apa? Di situ gerakan meluncur, gerakan lengan, kemudian gerakan kaki, kemudian cara pengambilan nafas. Itu kan kemarin sampai habis itu kemarin. Terakhir kalau sampai habis itu rangkaian atau kombinasi gerakan renang gaya dada kemarin. Semuanya ustazah tunjukkan, ingat ustazah ya minggu lalu. Masa lupa nak ustazah? Lupa kak? Selesai enggak videonya? Rasa ustazah selesai. Selesai Aisyah? Kayaknya selesai, Ustazah. Selesai ya. Nah, jangan lupa lah ya. Nanti anak ustazah ujiannya bulan 4 ya. Jadi kita masih bisa sepertinya menghabiskan materi kita ini. Ujian ulangan Ustazah. Ya? Ulangan Nurul semester. Balkis izin, Ustazah. Nurul Balkis izin. Kenapa dia? Sinyal di rumahnya jelek, Ustazah. Ya, ini masih 11 orang loh. Kemana yang lain? 11 orang. Sedikit sekali ya. Ya, untuk renang gaya dada kira-kira paham ya? Nanti anak ustazah itu kan dicatat ya, dicatat kemudian masuk lagi renang gaya bebas. Renang gaya bebas. Setelah renang gaya dada itu masuk renang gaya bebas. Ya. Ini gaya dada udah. Kita lihat renang gaya bebas. Ya ustazah berusaha kiranya materi ini habis ya, materi buku ini habis kita pelajari. Sikap meluncur. Ini renang gaya bebas. Nah, yang kedua itu adalah teknik renang gaya bebas. Nah, tekniknya itu dibagi menjadi katanya di sini tahapnya ya. Yang pertama teknik dasar mengapung. Ya, pandai mengapung dulu. Kemudian yang kedua teknik dasar meluncur.
ya. Kemudian yang ketiga posisi tubuh, yang keempat gerakan kaki, gerakan tangan atau lengan. Nah, kemudian teknik pernafasan. Kemudian koordinasi saat berenang. Jadi dari yang kemarin Ustazah lihat video pembelajaran renang, nah ini sama seperti yang di buku, tahapan-tahapannya sama. Ya, cuma kalau kita di sini kan kita lihat kita harus baca panjang semua ya. Kalau di sana kan lebih dia terperinci disertai dengan gambarnya yang juga bergerak. Nah, kalau menurut Ustazah kita langsung coba ya, coba mana tahu bisa Ustazah tampilkan video renang gaya bebas ya, video pembelajarannya. Jadi kita belajarnya lewat video aja. Nampak anak Ustazah? Nampak? Nampak. Nampak ya. Nampak Ustazah. Kita pakai ini aja. Sama seperti yang kemarin. Cuma ini dia renang gaya bebas. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini juga tekniknya sama, tahapan-tahapannya seperti yang ada di buku. Yang pertama itu gerakan meluncur. Ya. Kita lihat yang kedua gerakan tungkai. Yang ketiga gerakan lengan. Yang keempat cara pengambilan nafas, dan yang kelima adalah rangkaian gerakan renang gaya bebas. Nah, ini teknik-tekniknya ya, tahapan-tahapannya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan kita mempelajari renang gaya bebas. Tentunya yang pertama kita jadi paham ya, tahu bagaimana gerakan meluncur, gerakan kaki, kemudian lengan dalam renang gaya bebas. Kemudian di sini juga kita jadi paham ya, bagaimana cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Karena beda ya, kemarin kan gaya dada, ini gaya bebas. Jadi beda cara pengambilan nafasnya, gerakan lengannya, gerakan kakinya juga berbeda. Nah, kemudian di sini juga tujuannya adalah mempraktekkan ya dari beberapa teknik ya, teknik-teknik renang tadi ya, dipraktekkan. Jadi kita tahu cara mempraktekkannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk, yang pertama adalah gerakan meluncur tanpa alat bantu. Nah, kita lihat di sini. Ya. Sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Nah, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Ya. Nah, pandangan tertuju pada kolam renang. Nah, lihat posisi kakinya ini ditekuk pada dinding kolam ya, gunanya untuk apa? Menolak ya, agar tolakan tersebut kuat sehingga memudahkan untuk melakukan
luncuran ya, meluncur seperti itu. Ini saat meluncur, kedua lengan, badan dan kaki lurus. Nah, mungkin ada iklan-iklannya sedikit ya anak ustazah. Nah, ini dia meluncur. Nah, selanjutnya, nah kalau kita mau menggunakan pelampung, ya bisa dengan alat ini, ya. Nah, atau apa? Berada di pinggir kolam untuk menggerakkan kaki kita, ya. Kita lihat di sini yang kedua adalah gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, tentunya kita melatih gerakan kaki kita secara bergantian. Nah, bisa berpegang pada pinggir kolam, bisa juga pakai pelampung tadi, ya. Bagaimana keterangannya? Kita lihat, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai tadi. Ya, papan pembelajaran yang tadi ya, kan ada bentuknya ya, alatnya. Nah, kemudian saat lengan berpegang pada posisi badan telungkup ya. Badan telungkup sejajar permukaan air. Ya. Nah, ini dia gerakan kakinya. Ya, kedua tungkai digerakkan naik turun. Beda kemarin dengan renang gaya dada. Kakinya nggak seperti ini ya anak ustazah, renang gaya dada. Ya, lebih rumit dia gerakannya karena dia harus ditekuk, kemudian direnggangkan dalam posisi tertekuk, kemudian dilebarkan lagi lurus, rapat, kemudian ditekuk lagi. Itu renang gaya dada. Tapi kalau renang gaya bebas, nah ini kakinya hanya naik turun, ya kan, berbeda dia. Untuk gerakan kaki berbeda. Tapi kalau untuk posisi badan sama-sama telungkup menghadap ke permukaan air. Itu renang gaya dada dan gaya bebas. Nah, kemudian bedanya apa lagi? Nanti pada posisi lengan. Ya, pada posisi lengan. Kita lihat. Nah, ini yang ketiga kita lihat pada gerakan lengan pada renang gaya bebas, ya. Kalau renang gaya bebas, lihat ini ada gerakan menarik, ya. Kalau gaya dada gimana gerakan lengannya? Hanifah Fitri kemarin. Semacam apa? Semacam membelah laut, iya kan? Gerakannya lurus ke depan, terus kayak membelah gitu, ke kiri ke kanan tangannya. Kalau ini tangannya lurus ke depan, hanya bergantian diayun, semacam ditarik ke depan, bawah sampai ke belakang, ke atas lagi, ya kan, gantian dengan tangan kiri dan tangan kanan. Tapi kalau kemarin renang gaya dada itu gerakannya diluruskan, kemudian semacam membelah seperti itu ya, dilebarkan ke kiri ke kanan. Nah, itu renang gaya dada. Jadi kalau kita lihat di sini angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, bergantian ya antara lengan kanan dan lengan kiri. Nah, ini dia untuk gerakan lengan gaya bebas. Nah, kita lihat pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Nah, di sini juga ada perbedaan pengambilan nafas antara renang gaya dada dengan renang gaya bebas, ya. Bedanya apa kira-kira, Kak? Hah? Nah, kita lihat di sini.
Ketika kepala ini miring ke kanan atau ke kiri, nah pengambilan nafasnya dilakukan pada akhir gerakan menarik. Nah seperti ini, lihat. Pada akhir gerakan menarik. Menarik apa ini? Tangan ya. Tangannya kan semacam menarik ini kan. Nah, jadi pengambilan nafas ini ya bisa wajahnya miring ke kiri atau ke kanan, tergantung kebiasaan perenang. Ya, kalau ini kan kalau kita lihat kan dia miring ke kanan ya. Miring ke kanan ngambil nafasnya. Nah, jadi sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Jadi sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Nah, kita lihat kan ini di cara mengambil nafasnya di samping. Tapi kalau gaya dada kemarin gimana, Kak? Kalau gaya dada kemarin gimana? Ketika iya, seluruhnya wajah kita ini berada di atas permukaan air kan? Nah, ketika kita mengangkat badan kita, kepala kita ini seluruhnya berada di atas permukaan air. Nah, disitulah kita mengambil nafas, membuangnya ketika menyelupkan lagi kepala kita ke dalam. Nah, kalau ini cara pengambilan nafasnya gimana? Menyamping ya kan? Sebahagian atau seluruhnya. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Nah, jadi udara dikeluarkan ini sedikit demi sedikit ya, dalam sebagai bentuk pengaturan nafas. Nah, jadi di situ dia. Kalau ditanya persamaannya di mana? Persamaannya pada posisi tubuh sama-sama telungkup menghadap ke permukaan air. Persamaan antara gaya dada dengan gaya bebas. Nah, selebihnya berbeda, mulai dari gerakan kaki, lengan, dan cara pengambilan pernafasan berbeda antara gaya dada dengan gaya bebas. Nah, ini cara pengambilan nafas renang gaya bebas dengan bantuan papan pelampung. Nah, kita lihat ya, seluruhnya nanti ini adalah kombinasi dari gerakan awal sampai akhir anak ustazah. Jadi kita tinggal mengamati saja gambarnya. Sedikit sekali yang jom hari ini ya. Apa kabar yang lainnya? Dari awal yang ustazah jarang nampak itu siapa ya? Kaila. Tuh. Dea minggu lalu ada. Baru minggu lalu ya. Selama semester 2 ya. Jarang, Dea juga jarang. Ya Aranoya. Kemudian banyak lah ya kayaknya ya. Restu. Awal-awal agak rajin, belakangan udah nggak nampak nih dia, Restu. Nah, ini anak ustazah gambar cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Nggak tahu ya apa karena terbentur masalah ini ya, apa paket data ya. Tapi kayaknya kalau si Dea bisa itu, Dea, Restu ya. Kaila nih jarang. Kaila ketua kelas kan? Ya kan? Ya Sofi. Ya ustazah. Ketua kelas dia kemarin terakhir kan? Ibu ketuanya jarang nampak nih di layar kaca. Nah, ini adalah rangkaian gerakan keseluruhannya. Kakinya hanya bergerak kanan kiri ya. Kalau gaya dada dia lebih rumit dia gerakannya, iya kan? Harus ditekuk dulu. Dalam posisi tekuk itu dilebarkan, kemudian diluruskan, ditarik lagi dalam posisi tekuk. Ya, gimana kata berenang ya, seperti itu ya. Jadi makanya dikatakan gaya dada itu mirip dengan gaya kata. Ya, kira-kira paham ya untuk renang ini. Jadi kita bisa mengamati dari video pembelajaran aja anak ustazah. Untuk prakteknya mungkin anak ustazah sendiri lah ya. Ketika misalnya ingin bermain ke kolam renang. Nah, ini Restu dia baru nongol nih. Restu tadi ada nggak? Restu minggu lalu ada nggak? Nggak. Baru masuk ini kayaknya ya. Udah mau habis baru bernongolan. Ya. Nah, ini aturan yang berlaku dalam kolam renang. Ya, kita baca aja ya nak ustazah ya, dilihat tentunya sebelum melakukan renang seperti yang
kita pahami bersama, kita harus melakukan pemanasan dulu tentunya ya kan, supaya apa? Supaya nanti terhindar dari yang namanya kram, kejang-kejang otot-ototnya ya kan. Nah, kemudian setelah pemanasan, nah kita duduk dulu ya di pinggir kolam ya, atau ya memen air lah ya kakinya. Nah, ini juga rileks ya untuk pemanasan juga biar enggak terkejut kakinya, badannya ya. Kemudian hindari kegiatan berlari-lari ya. Ini lari-lari yang gimana nih? Lari-lari yang ya main-main lah ya. Tapi kalau dia pinggir kolam lari-lari kecil untuk pemanasan mengelilingi kolam, nah itu bisa. Tapi tentu harus dilihat ya, dilihat dulu. Jangan larinya itu memang lari-lari untuk pemanasan ya. Nah, kemudian gunakan pakaian renang. Ustazah mau tanya, minggu lalu yang Ustazah tampilkan renang gaya bebas atau renang gaya dada ya? Gaya bebas. Bebas. Terus kakak kok diam aja? Udah ini Ustazah gitu. Jadi 2 kali lah. Lupa Ustazah. Masya Allah. Iya sudah lupa Ustazah. Karena kan gini kak, materinya sama semua ini dari SMP, SMA semua tentang renang. Udah gitu, kelas 11 itu memang 4-4-nya dibahas. 4 gaya renang. Terus tadi kelas berapa ya? Kelas berapa ya saja masuk? Kelas 11. Itu renang gaya bebas. Awalnya mereka gaya dada gitu. Mereka awalnya duluan gaya bebas dulu. Iya kan? Kelas 11 itu awalnya gaya bebas dulu. Kita gaya dada kan? Jadi Ustazah ngasih videonya terbalik-balik. Tapi memang sih dalam pelajaran kita juga. Jadi kok diam aja, dibilang ini udah Ustazah kan kayak gitu. Jadi Ustazah alihkan ke renang gaya dada jadinya. Jadi gini, perasaan ini kayaknya udah minggu lalu. Ya baik anak Ustazah, jadi makin paham lah kiranya ya. Udah ditampilkan sampai 2 kali. Nanti kita sambung lah selanjutnya untuk tampilan video aja langsung ya. Untuk gaya dada, nanti habis itu gaya punggung, kemudian gaya kupu-kupu. Ya kayaknya ini materinya juga sampai 4 gaya renang itu dipelajari semua kayaknya di sini. Di kelas 12 sama kayak kelas 11. Jadi Ustazah bingung karena kan ada terbalik-balik ya, mana yang gaya dada dulu di materi kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 3 gitu. Mana yang gaya bebas dulu. Nah, jadi kadang nggak sama dia. Jadi Ustazah ini udah belum ya gayanya, jadi agak-agak bingung, lupa. Ya minggu depan ya kita sambung ya. Kita lihat renang gaya dada. Ya, waktu kita sudah habis anak Ustazah. Nah, sebenarnya anak Ustazah juga bisa lihat ya di YouTube-nya langsung ya. Untuk apa namanya? Video pembelajarannya. Ya. Ustazah ambil judulnya video pembelajaran renang gaya bebas. Jadi Ustazah pilih yang memang kartun-kartun gini kan. Kayaknya lebih nyaman kita melihatnya gitu kan. Daripada gambar orang yang nyata gitu dengan pakaiannya yang ya kita paham sendiri gitu. Jadi saja kayaknya lebih nyaman ini menampilkannya. Tambah lagi ya kita bisa lihat ya gambarnya bergerak gitu. Jadi lebih memudahkan. Baik anak Ustazah, afwan ya. Pun karena nggak dibilang-bilang ya. Jadi Ustazah 2 kali jadinya nampilkannya. Ya. Baik, kita sambung minggu depan untuk renang gaya dada langsung ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.